Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid An-Nur Kota Batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang masih senantiasa Allah berikan pada kita semua. Baik itu nikmat Islam dan iman, baik itu nikmat taufik dari Allah, digiring kita untuk ke majelis-majelis yang di situ ada ridha Allah. Nikmat afiyah, nikmat afiyah adalah nikmat kita jauh dari musibah dan bala, hingga dengannya dalam keadaan sehat wal afiat kita kumpul di tempat yang mulia ini. Semoga senantiasa kenikmatan ini menemani kita hingga kita tutup hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bih fid dini wa dunya wal akhirah. Masih kita membahas tentang rubai, empat hal. Nabi SAW beliau bersabda, al-kawakibu li ahli samai amanatun. Bintang-bintang di langit untuk penduduk langit itu adalah pembawa aman. Bintang-bintang di langit untuk penduduk langit, dia adalah sebagai pembimbing, pembawa aman. Faidan tatharat, kalau morat-marit yang namanya bintang di langit tersebut, al-qadha ala ahli sama, niscaya akan merusak, niscaya akan memporak-porandakan penghuni langit. Makna al-qadha al-fasad, merusak. Jadi bintang di langit itu hadirin sudah ditentukan oleh Allah tempatnya masing-masing. Untuk penghuni langit, kalau kita mau terbang, kita mau ke langit, yang membuat kita tahu arah di mana kita bisa bersandar dengannya adalah gugus bintang yang ada. Dengan gugus bintang tersebut kita akan mengetahui arah dan yang lain-lain. Jadi bintang ini dengan gugusnya, tempatnya betul-betul membawa petunjuk buat penghuni langit. Kalau morat-marit, bubar penghuni langit. Satu. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan kepada kita permisalan untuk mendekatkan kita supaya faham. Begitu pentingnya bintang di langit buat penghuni langit. Wa ahlu baiti, dan anak cucuku, keluargaku, mereka adalah anak dari Ali dan Fatimah, turunan Hasan dan Husain, hingga sampai nanti hari kiamat yang akan ditutup dengan kedatangan Imam Mahdi, adalah sebagai amanun li ummati, pembawa petunjuk, pembawa keamanan untuk umatku. Anak cucu Rasulullah, keluarga Nabi SAW diibaratkan oleh Nabi seperti bintang yang membawa petunjuk buat penghuni langit. Adapun untuk penghuni bumi atau untuk umatku, petunjuk dan pembawa keamanan adalah ahlu baiti. Ahlu baiti adalah anak cucuku, turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain. Fa idza zala ahlu baiti, kalau anak cucuku habis, mereka enggak ada lagi di muka bumi ini, kanal qada'u ala ummati, morat marit umatku. Umatku akan fasad, ya, rusak, porak-poranda. Umatku akan porak-poranda. Siapa mereka? Anak cucu Rasulullah. Nabi SAW mengatakan setiap nasab manusia dari anak lelakinya, kecuali aku maka dari Fatimah. Ini Nabi sendiri yang mengatakan bahwa anak cucunya Nabi itu dari anaknya Fatimah. Fatimah punya suami Ali bin Abi Thalib. Kemudian mempunyai anak 3, yang 2 meninggal, yang 1 meninggal namanya Muhsin. Yang 2 hidup, Hasan dan Husain. Hasan punya turunan, Husain punya turunan. Di Indonesia, Sunan-Sunan Wali Songo itu adalah ahlu baiti Rasulullah, anak cucu Rasulullah dari keturunan Husain. Yang di Maroko, kebanyakan di daerah Maroko, Turki, mereka ada juga anak cucu Rasulullah dari turunan Hasan. Ya. Walaupun di sana ada turunan Husain, di sini juga ada turunan Sayyidina Hasan. Macam-macam, hanya mayoritas seperti itu. Di Asia Tenggara kebanyakan adalah turunan Sayyidina Husain. Mereka memiliki khususiyah yang kita tidak boleh mengingkarinya. Gini hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu memberikan dengan rahmatnya satu hal yang spesial bagi siapa yang dia inginkan. Saya beri contoh pemberian yang khusus untuk kita. Apa itu? Umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat. Umatnya Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail. Seluruh Nabi, 313 Rasul dan 124.000 Nabi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Ini khususnya, nggak boleh kita ingkari.
Padha ae. Umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Lut, Nabi Isa, mbek kene padha ae. Kon gak maca Quran. Kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya umat itu kita. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, gak boleh mereka iri dengan kenikmatan ini. Kalau iri berarti dia itu gak rela dengan pemberian dan anugerahnya Allah. Allah pilih dari semua umat para nabi yang paling istimewa adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini kemuliaan yang gak bisa diingkari. Umat-umat Nabi manapun gak boleh iri, gak boleh gak terima. Nih. Selesai. Jadi ini khususiyah untuk kita, istimewaan. Dan kita ini oleh Nabi SAW disebutkan paling pendeknya umur, penghuni surga 120 sof, 2/3, 80%, 2/3, jadi 66,6% umatnya Nabi Muhammad. Umat lain gak boleh gak terima. Hadis sahih. Jadi kita dikasih kemuliaan, kita semua ini dapat kemuliaan yang lebih dari nabi-nabi terdahulu. Tidak boleh kita ingkar, tidak boleh seorang pun yang gak terima. Terus dari umat Nabi Muhammad ini ada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, kita gak mampu untuk bisa mendapatkannya. Apa itu? Kenikmatan menjadi orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad, yaitu para sahabat dan keluarganya. Kata Nabi, khairul kuruni qarni, sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, karena ada Rasulullah. Kemudian selanjutnya dan kemudian selanjutnya. Jadi kita nggak bisa pungkiri hadirin. Kok enak sahabat, kok aku gak kayak sahabat. Sahabat punya kedudukan tinggi, sahabat gini, gak terima kon. Gak terima Anda, loro aku nih. Itu sudah Allah beri kepada mereka, Allah yang pilih itu sahabat Nabi itu. Kemudian ada lagi kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian orang di antara kita mempunyai garis keturunan, garis nasab, darah yang menyambung kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Kita nggak bisa ingkari juga. Kemudian Allah puji dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perjuangan Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Sampaikan kepada umatmu, aku ini berkorban, berdakwah, nyelamatin kalian, gak minta apa-apa. Aku gak minta ganjaran, aku gak minta biaya. Cuman aku minta kalian cintai anak cucuku, Quran. Ini bukan hadis, bukan kalam salaf, ini Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk membersihkan dan mensucikan keluarga Nabi dengan penyucian yang sesuci-sucinya. Hadirin, ini semua Quran. Maka mereka mendapatkan khususiyah, kemuliaan, yang kita nggak bisa ingkar. Maka wajib atas kita mencintai mereka sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahlal baiti lihubbi.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah karena kalian telah makan dari kenikmatannya, pemberiannya. Dan cintai aku karena cintamu kepada Allah, dan cintai anak cucuku karena cintamu kepadaku. Maka gak akan pernah sempurna kecintaan seseorang kepada Nabi tanpa mencintai anak cucu Rasulullah. Jadi syariat. Mencintai mereka itu syariat. Ya. Betul. Mereka juga manusia biasa, hadirin. Gak terus kayak Superman. Gak terus juga mereka itu gak bisa bersalah, tidak. Bisa salah, bisa maksiat, bisa semuanya. Akan tetapi mereka punya satu khususiyah kemuliaan yang kita masih tetap harus menghargainya karena nisbatnya kepada Rasulullah. Mencintai itu enggak harus mengikuti, kecuali kalau apabila dia memang bisa diikuti, mencakup syarat untuk diikuti, kita mencintai dan mengikutinya. Maka itu tidak ada baiknya bagi seseorang yang membenci keluarga Rasulullah. Karena perintahnya dari Al-Quran. Lau anna rajulan, kata Rasulullah ini, lau anna rajulan, kalau ada seorang di antara kita, sofana bainar rukni wal magam, ada orang yusolli wa yasum, ahli sholat, ahli ibadah, kemudian dia itu bersimpuh, ya. Sofana itu artinya merangkak di antara rukun dan makom Ibrahim. Iki di ngarepe Ka'bah, ya, di depan Ka'bah berdoa dia. Terus thumma yalqallah wa huwa mubghidun li ahli baiti. Tapi ketika meninggal dunia, dalam keadaan di hatinya ada kebencian dengan anak cucu Rasulullah, mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Au dalam riwayat adkhalahunallahu nar, masuk ke neraka. Ya, adkhalahullahu nar. Makanya kita enggak boleh, ya, kita boleh berseberangan, berbeda pendapat. Tapi kalau sampai membenci, memusuhi, bahkan sampai mencaci ahlul baiti Rasulullah, anak cucu Rasulullah, ahlul bait ya, bukan satu orang dua orang. Ya, ahlul bait, keluarga Nabi, maka dikecam oleh Allah. Dalam riwayat disebutkan bughdhu Hashimi kufrun, bughdul Arabi nifaqun, wa bughdul Hashimin kafirun. Ya. Orang yang benci dengan orang Arab itu munafik. Nabi yang ngomong. Kenapa? Karena kita mau nggak mau harus menghargai suku Arab yang di situ Nabi diturunkan. Kita jangan lihat Arabnya, lihat Nabi diutus di sana. Maka barang siapa yang nggak suka, maka itu kata Nabi munafikun. Wa bughdul Hashimi, tapi kalau sudah benci dengan anak cucu Nabi Muhammad Bani Hashim, kafir. Karena itu adalah sukunya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwa keluarga beliau amanun li ummati. Keberadaan mereka membawa aman, petunjuk untuk umatnya. Maka apabila mereka hilang dari tengah-tengah kita, yang ada adalah porak-poranda di umatnya Nabi SAW. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah, amanun li ashabi, aku membawa petunjuk,
membawa rasa aman untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu, kalau sampai nanti aku meninggal dunia, aku tinggalkan para sahabatku, kanal qadha ala ashabi, akan porak-poranda para sahabatku. Betul. Ada enggak perang antara sahabat Nabi? Ada, hadirin. Ada perang Jamal. Ada perang Jamal, perang Siffin. Ini perang antara sahabat-sahabat Nabi satu dengan lain. Ya. Walaupun sebabnya adalah ijtihad, perbedaan pendapat yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang membakar, memprovokasi hingga akhirnya perang terjadi di antara sahabat. Dan gak sedikit sahabat yang meninggal dunia, hadirin, dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kalau Rasulullah gak ada, udah pasti ada khilaf, pasti ada perbedaan di antara mereka, dan pasti ada tumpah darah. Ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ketika Rasulullah pindah ke Madinah, waktu bangun Masjid Nabawi, Ammar itu jatuh. Bangun gitu, naik pelepah kurma, jatuh, bluk. Waduh, mati wis. Mati udah. Kata para sahabat, mati wis. Ya Rasulullah, Ammar jatuh dari pohon kurma, wis kirim salam wis. Kata Nabi apa? Waiha Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyah. Enggak. Ammar itu nanti matinya dibunuh oleh kelompok orang yang membangkang. Temenan, hadirin, Ammar enggak mati. Kejadian lagi yang kedua kalinya. Waduh, Ammar kecelakaan. Kata Rasulullah, enggak. Taqtuluhu fi'atul baghiyah. Yang membunuh Ammar itu nantinya sekelompok orang yang membangkang, bukan kafir. Baghiyah itu membangkang. Sampailah saat Rasulullah meninggal, Ammar masih hidup. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Ammar masih hidup. Sayyidina Umar jadi khalifah, Ammar masih hidup. Sayyidina Utsman jadi khalifah, Ammar masih hidup. Sampai zaman Sayyidina Ali, hampir 30 tahun ini setelah Rasulullah. Karena Khulafaur Rasyidin kan 30 tahun. Sampai zaman Sayyidina Ali, Ammar masih hidup. Mulailah ada perselisihan. Pertama kali perselisihan yang terjadi di umat Islam ini adalah meninggalnya Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman meninggal, mulailah banyak fitnah yang menyebar bahwa Utsman dibunuh Ali bin Abi Thalib, atau atas perintah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ingin jadi khalifah, ingin jadi presiden, hingga dibunuh yang namanya Utsman. Ini yang menyebar di mana-mana, bahkan terkena provokasi istri Rasulullah Sayyidina Aisyah. Peperangan terjadi pertama perang Jamal, yang difitnah ketika itu antara Aisyah istri Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita ngomong sejarah ini, enak gak enak kuduru. Tapi nanti apa yang terjadi di antara sahabat kon gak usah melok-melok. Bapak ambek ibu tukaran kon menengo ae wis. Nek kon melok-melok dileki kelompen kon mbek ebesmu. Menengo gak usah melok urusanmu kon. Ya. Kita ngomong sejarah bukan berarti terus kita nanti mau jadi hakim pembenaran. Berarti yang benar Ali, yang benar wis menengo kon. Kelas kita ini sudah bukan kelasnya mereka. Kerucuk pion-pion ngawai dhewe iki. Ini ambil hikmahnya saja. Tapi mereka tidaklah melakukan itu semua karena kejahatan. Nanti kita akan sampaikan. Sayyidina Aisyah mempunyai pengikut, istri Rasulullah. Khalifah yang sah sepeninggal Sayyidina Utsman, Dewan Syuro menyebutkan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu sudah dari awal diminta jadi khalifah di zaman Sayyidina Abu Bakar, nggak pernah mau. Sampai ketika Sayyidina Ali
sepeninggalnya Sayyidina Utsman, mau nggak mau Sayyidina Ali menerimanya. Dia nggak seneng. Akhirnya dia terima. Ya wis, daripada ruwet aku terima. Diterima oleh Sayyidina Ali. Nah, ketika diterima ada pihak-pihak yang mereka itu suudzon, prasangka buruk, menyangka bahwa ini semua yang punya skenario pembunuhan Utsman adalah Ali. Ini didengungkan, hati-hati. Sampai bukti-bukti ditunjukkan ke Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah marah, perang terjadi, perang Jamal. Disebut perang Jamal, bukan perang Jamal, tapi perang Jamal. Jamal itu artinya unta. Nek Jamal ganteng. Makanya kau nyeluk aku sing genah lho ya. Nggih. Kau nyeluk aku Habib Jamal, iku ganteng. Tapi Habib Jamal unta. Ya, seru lho kon saiki, awas keliru kon. Nggih. Perang Jamal, perang onta, karena pasukan Sayyidatuna Aisyah banyak onta, bawa onta. Peperangan terjadi, menang pihak Sayyidina Ali karena dia memang khalifah yang sah. Ya. Banyak yang bersama Sayyidatuna Aisyah adalah Bani Umayyah, kayak Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain. Ya. Selesai perang Jamal, diterangkan Sayyidina Aisyah diselamatkan di perang oleh Sayyidina Ali dan akhirnya damai. Wis kan apa-apa, selesai urusan dengan Sayyidina Aisyah. Walaupun sempat perang tapi akhirnya selesai, wis kan apa-apa. Terjadi lagi peperangan namanya perang Siffin. Perang Siffin. Perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sahabat Nabi juga. Cuman Muawiyah ini ketika itu masih tergiur dengan jabatan, harta dan lain-lainnya, sebagaimana sejarah membuktikan walaupun dia sahabat dan kemudian taubat di jalan yang benar, selanjutnya dia bertaubat. Kalau anaknya namanya Yazid, nah iki memang otok kasar aku ngomong bajingan tengi. Semua pendapat ulama mengatakan ini orang setan. Namanya Yazid bin Muawiyah. Fasik, tukang ngombe, tukang sembarang kali wis. Dan dia khalifah setelah Muawiyah di Bani Umayyah. Peperangan terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Peperangan ini ada kaitan dengan yang saya ceritakan. Ammar bin Yasir yang disebut oleh Nabi, yang membunuhnya adalah kelompok pembangkang. Ketika perang Siffin, kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma berhadap-hadapan. Muslim kabeh lho, mukmin kabeh lho. Kalau di Al-Quran wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi ini perang antara muslim, enggak ada yang kafir, karena Allah sendiri yang mengatakan wa in ta'ifatani, dan apabila ada dua kelompok minal mu'minin, sama-sama mukminnya ini, mereka itu ijtihad, mereka itu semuanya berpegangan dengan kebenaran. Yang ini menuntut darahnya Sayyidina Utsman, yang ini menuntut bahwa sudah kita pentingkan umat dulu. Jangan ngomong siapa yang bunuh Utsman dulu, ini umat kudu dicekel. Semua punya pendapat. Walaupun pendapat yang benar diketahui selanjutnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian hadap-hadapan. Orang semuanya tahu hadis ini. Yang membunuh Ammar adalah kelompok pembangkang. Ammar berada pada Muawiyah,
ya sudah celakalah Ali bin Abi Thalib. Kalau ada pada Ali bin Abi Thalib, celakalah Muawiyah. Nggak taunya Ammar bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang-orang menyebutkan, dulu hadis ojo lali, hadisnya Kanjeng Nabi. Sing mateni Ammar fi abaghiyah, berarti kita pembangkang ini. Maka berapa ratus bahkan berapa ribu orang tobat. Langsung mundur. Lihat Ammar pertama Sayyidina Ali, mundur. Ketika mundur, kata Muawiyah ketika itu, belum tentu Ammar mati nih. Yang bunuh Ammar adalah kelompok pembangkang. Lah kita ini belum bunuh kok. Ya. Oh iya sih, belum tentu mati. Maka jauhkanlah pedang kalian, tombak kalian, panah kalian dari Ammar. Jangan sampai Ammar mati. Kalau Ammar mati berarti kita ini persis yang dikatakan Rasul, fi'atul baghiyah, kelompok pembangkang. Jangan ada yang bunuh. Wah, Ammar bin Yasir usianya udah berapa, 70 lebih ini. Ikut perang. Kemudian perang terjadi. Yang jenenge perang gak iso diatur. Tombak dilepaskan, tancap ke dadanya Ammar bin Yasir. Ketika tertancap ke dada Ammar bin Yasir, teriak langsung orang-orang, "Mata Ammar, mata Ammar." Lemes kelompok Muawiyah. Waduh, kita fi'atul baghiyah yang dikatakan Rasulullah. Tapi yang namanya perang itu kan siasat. Muawiyah mengatakan, "Alladzi qatala Ammaron huwallazi akhraja Ammaron fil ma'rakah." Yang bunuh Ammar adalah yang membawa Ammar ke peperangan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pinter kan? Lak ngono arek, politik lak ngono. Ya, politik lak ngono. Wono ae cara mubeng ngono. Wis jelas-jelas salah lho iki. Diubeng-ubeng ngono. Tapi ya jangan nganggep Sayyidina Ali orang nggak ngerti hadirin. Wong pintu kotanya Rasulullah Sayyidina Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Idzan alladzi qatala Hamzah huwa Muhammad." Kalau kau katakan bahwa yang membunuh Ammar adalah yang mengajak Ammar ke peperangan, kalau gitu yang membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud adalah Rasulullah, karena yang mengajaknya Rasulullah. Lemes kok. Mundur mereka. Kalah di perang Siffin, Sayyidina Ali menang. Damai akhirnya. Damai, kemudian berkembanglah satu kelompok yang enggak ikut Muawiyah, enggak ikut Sayyidina Ali. Memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Dan Rasulullah sudah mengatakan hati-hati dengan mereka. Nabi itu pernah, ini balik mana? Ceritanya tak terus lagi. Kon kayak delok sinetron mbak aku iki wis. Bayangno, ya. Nabi itu suatu saat pernah membagi ghanimah, harta rampasan perang. Saya bawakan hadisnya. Jadi supaya lebih. An Sa'id Al-Khudri, ba'atha Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bil Yaman bi dhahabatin fi turbatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina arba'atin nafaril Aqra bin Habis Al-Hamdali wa Uyainah bin Badr Al-Fazari wa Alqamah bin Alatha Al-Amri thumma Ahad Bani Kilab wa Zaid Al-Khair At-Ta'i. Nabi SAW membawa harta rampasan perang dari Yaman banyak. Kemudian datang mereka ini, qala fa ghadiba Quraisyun, ya. Orang-orang Quraisy marah. Mereka berkata, "Atu'ti sonadid najdin wa tada'una." Ya. Pembagian ghanimahnya orang Quraisy dikasih sedikit, mereka ini yang baru masuk Islam dikasih banyak hadirin sama Rasulullah.
Nggih. Jadi Rasulullah baginya ghanimah ini dianggap tidak adil. Harta rampasan perang diberikan ke orang 4 yang saya sebutkan tadi ini lebih banyak. Ini pemuka Bani Kilab tadi itu. Ngamuk Quraisy. Ya Rasulullah, iki berhala-berhala jahiliyah iki mbok kek akeh. Kita Quraisy yang mati-matian berperang bersamamu kau beri sedikit ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, innama fa'altu dzalika li'ata'allafahum. Aku melakukan ini hanya ingin untuk mendekatkan mereka kepada kita. Mereka ini kan mu'allafatu qulubuhum. Beri yang lebih banyak supaya tambah kuat imannya, supaya ikut kepada kita. Kita ini sudah imannya kuat semua, mereka ini yang butuh. Mereka mendapat jawaban seperti itu, mereka langsung, oh iya sih, iya. Kayak di pondok. Di pondok ini kadang-kadang hadirin, ono sing teko Madura, ono teko Pasuruan, ono sing teko Singapura. Biasanya kiai ini condong sing teko Singapura. Dilus. Nek salah, lek nakal kadang-kadang dijarno sik. Nek wong Malang ruwet titik mulya kon. Numpak ape kerolet ngono kok suwe-suwe. Kalau ini dibiarkan, lho apa? Enggak adil iki kiai. Lho ngene lho. Yang orang Malang ini banyak kiai, Habib wake wis, stoke kakean wis. Tapi di Singapura ini enggak ada. Maka kita pengen untuk bagaimana ini anak bisa jadi, bisa manfaat untuk umat Islam di sana. Bukan saya itu enggak adil. Ngono lho rek, santri iki kudu ngerti. Ada anak pondok dari Kamboja. Kamboja itu pernah di pondok orang Kamboja. Kamboja kan ulama belas wis. Ini ada orang muslim, waduh, dimanja, diapakan supaya apa? Kuat dia, senang belajar, jadi orang manfaat banyak. Saya dulu punya murid orang Irian asli. Taklem mbak aku. Ya. Nek ketemu aku mesem terus. Nek ketemu wong Madura gak pati mesem aku. Engki. Iya, biasa, akeh tunggale, kiai Madura wake. Seperti itu, orang dakwah itu seperti itu, bukan terus enggak adil, enggak. Ya. Bukan karena Singapura banyak duit, enggak juga. Irian diperhatikan. Enggak ono duwike. Lah Rasulullah seperti itu hadirin. Ya. Ketika ada orang-orang yang masih harus didekati, Nabi memberikan banyak ghanimah. Kemudian ja'a rajulun kathul lahyah. Datang satu orang di antara mereka tadi, bukan 4 itu, juga bukan Quraisy, ada satu orang. Brewoke sakmene. Kathul lahyah. Ghairul ainain, cowong motone. Wong lek cowong moton niku biasane ahli qiyamul lail. Kalau malam ibadah. Natiul jabin. Kepalanya lebar, kakean sujud sampai ireng bathuke. Mahlukur ras, gundul dasi. Gundul, brewoken, bathuke ireng. Cowong. Faqala, berkata kepada Rasulullah, ngomong apa? Waktu Rasulullah membagi, diberi yang itu lebih banyak, Quraisy yang sudah masuk Islam dikasih sedikit, datang orang tadi berkata kepada Nabi, Ittaqillaha ya Muhammad. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Muhammad. Bayangno hadirin. Kanjeng Nabi dikongkon takwa. Iki lak remek autoke wong iki. Cek ngerasa alimi iku lho. Ini orang merasa orang paling soleh, merasa paling alim, jangan lagi sampean. Kanjeng Nabi lho dikonokno. Ittaqillaha ya Muhammad. Bertakwalah engkau wahai Muhammad. Hah? Quraisy sing ngamuk iku mang
Krungu wong iki ngomong ngono melungu. Lho. Edan lho wong iki. Apa yang di benaknya? Lho dia ini orang ahli ibadah loh. Brewoken, batuke ireng, gondol, cowong. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuti'illaha in asaitu." Hei sahabat, siapa yang taat kepada Allah berarti kalau aku maksiat sama Allah, terus siapa hambanya yang taat ini? Kamu lebih taat, terus gak mungkin lah. Wa man yuti'illah in asaitu. Siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku Muhammad, nabi utusannya, maksiat kepadanya? Hei, ayakmanuni ala ahlil ard wala ta'manuni. Allah itu loh memberikan amanat kepadaku untuk bumi dan alam semesta, tapi engkau gak percaya denganku? Allah percaya mengembankan amanat aku sebagai Rasul di bumi ini, kamu gak percaya? Kemudian Nabi SAW setelah bicara kayak gitu, thumma adbar rajul fasta'dzana rajul minan qaum fi qatlih. Orang ini ya wis pergi dia. Sahabat yang lain gak terima, hadirin. Kemudian ada seorang di antara mereka minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh orang ini. Nih. Sopo rek sahabat iki. Sing modelnya gak sabar ini Arema ini. Nih. Ya Rasulullah, saya bunuh. Dalam riwayat disebutkan yang ngomong gitu, yurawna annahu Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayfullahil Maslul. Lihat dia ngomong gitu sama Nabi, ya Rasulullah, ngapunten wis, gak suwe-suwe, tak pateni wong iki. Kemudian Nabi menjawab, faqala Rasulullah. Nah ini nih. Nabi menjawab, ini hadis termasuk min alamati sa'ah. Beliau mengatakan, inna min dhi'i hadha, dari turunan orang ini, turunane wong iki mangi, ya, kauman, akan ada sekelompok kaum dari turunan orang ini, yaqra'unal Qur'an, ahli mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tapi Qur'an hanya sampai di sini, nggak sampai ke hati. Diibaratkan Quran pinter-pinterane diwaca. Maca Quran pinter, suarane enak, nek ngimami masjid Masya Allah, tapi Quran sampai sini saja. Tanda yang pertama, mereka ahli baca Quran. Tanda yang kedua, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Mereka itu hobinya merangi saudaranya muslim dan mereka meninggalkan orang kafir. Aku kepikir takok saiki. Kon tahu krungu ISIS iku ngebom Israel? Sing dibom Irak, Libya, Yaman. Lha opo gak nang Israel? Yang sudah jelas-jelas mereka kafir harbi memerangi Palestina orang muslim, menjajah seluruh dunia, sepakat kecuali Amerika bahwa ini penjajahan. Kenapa diam? Kenapa yang dibunuh ini kok kita sesama muslim? Ini sudah dikatakan Rasulullah, yaktuluna ahlal iman, ahlal Islam, wa yada'una ahlal authan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, mereka ini yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini ngaku-ngakunya Islam, tapi hakikatnya dia itu seperti anak panah yang lepas dari busur. Begitu jauh dari Islam. Mereka namanya aja Islam, tapi mereka enggak Islam. Kata Rasulullah, la in adroktahum, nanti ketika ada zaman anak cucunya orang ini datang, la adroktuhum, la in adroktuhum, kalau aku sampai mengalami zaman mereka, la aktulnahum qatla adin, aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad.
Hadis muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Nah ini. Jadi seperti itu. Kita kembali ini. Kaum ini datang di tengah-tengah keramaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang disebut dengan kaum Khawarij. Iki perang Muawiyah dengan Sayyidina Ali, datang kelompok ketiga, ya ini. Apa mereka maunya? Bunuh Muawiyah, bunuh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya di waktu subuh dibunuhlah mereka berdua. Sayyidina Ali berhasil dibunuh. Muawiyah sholat di masjid subuh, keluar dipenggal, tapi Allah belum mentakdirkan, dilesi, digeruduk. Akhirnya orang tersebut nggak berhasil membunuh Muawiyah, tapi berhasil membunuh Sayyidina Ali. Akhirnya naiklah selanjutnya Hasan bin Ali 2 tahun. Diruweti, akhirnya Muawiyah lah menjadi khalifah. Pas 30 tahun setelah Sayyidina Hasan adalah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya khilafah Bani Umayyah, bukan khilafah Islamiyah Rasyidah, bukan. Tapi kata Rasulullah, khilafah min ba'di 30 sanah. Rasul sudah mengatakan khilafah setelahku cuma 30 tahun. Selanjutnya mulkun adudan, kekaisaran. Sampai nanti datang Imam Mahdi baru keluar lagi yang namanya khilafah. Makanya orang-orang sekarang menyusung khilafah itu enggak lucu. Karena khilafah yang namanya Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah ini bukan khulafah Rasyidin. Ini mulkun adudan. Mereka hanya kerajaan muslim, tapi mereka bukan khilafah yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diajarkan atau yang dibawa oleh Nabi. Mereka hanya menamakan dirinya khilafah. Ya. Iki dawa lek diterusno rek, iki durung tek hadise durung mari. Nek tak terusno jam pira iki rek? Nggih, insyaallah episodenya selanjutnya minggu yang akan datang. Mugi-mugi manfaat untuk kita semuanya. Kita mesti harus tahu sejarah agar kita itu ngerti apa yang disampaikan Nabi SAW. Rasul itu semuanya sudah menyampaikan, hadirin. Ya. Nabi nggak ada, perang yang terjadi, dan itu yang terjadi. Ahlul baitnya Nabi nggak ada, hancur. Umat ini nggak punya petunjuk, bubar. Ya. Maka itu cintai sahabat Nabi, cintai Rasulullah, cintai keluarga Nabi SAW. Bisirril Fatihah.